Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dana binti Afifah. Di sini saya akan menjelaskan makalah kelompok kami tentang memahami cara membuat perancangan usaha atau business plan. Yang pertama, tentang pentingnya sebuah perencanaan. Dalam membuka usaha baru, tidak mungkin tanpa ada rencana sebelumnya. Rencana harus ada, walaupun itu sederhana, secara tertulis. Namun wirausahaan baru di negara kita ini khususnya banyak yang tidak mau ataupun mungkin tidak mampu, atau jangan-jangan juga tidak segan untuk menulis rencana tersebut karena berbagai alasan. Perencanaan yang tidak tertulis pasti sudah ada rekayasa dalam pikiran, yaitu suatu rekayasa secara sederhana tentang jawaban dari berbagai pertanyaan, antara lain seperti usaha yang akan dibuka, mengapa memilih usaha tersebut, di mana lokasinya, siapa konsumennya, dan dari mana sumber modal dan sebagainya. Namun tampaknya wirausahaan baru seperti ini cenderung melaksanakan kegiatan trial and error, atau biasanya sering dikenal dengan coba-coba ya. Seandainya gagal, mereka akan beralih ke usaha yang lainnya. Model seperti ini banyak dijumpai dalam masyarakat bisnis di negara kita. Jadi apa sih tujuan menyusun bisnis plan? Ya, yang pertama ini menyatakan bahwa sebagai pemegang pemegang inisiatif dan juga harus meyakinkan orang tidak akan merugikan bila melalui kerjasama dengannya. Yang kedua, mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain yang nantinya sudah ada dan saling menguntungkan ya. Yang ketiga, bisnis plan juga dapat mengundang orang-orang tertentu mempunyai potensi atau mempunyai keahlian ya untuk bekerja sama dengan. Yang keempat, bisnis plan juga berguna untuk melakukan akuisisi juga ya, atau merger. Yang kelima, bisnis plan juga bertujuan untuk menjamin adanya fokus tujuan dari berbagai personil yang ada di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan mengenal lebih lanjut tentang bisnis plan. Bisnis plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha tentunya, yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik yang dalam internal maupun dalam eksternal, untuk mengenai perusahaan untuk memulai sewaktu usahanya nanti. Isinya sering merupakan perencanaan menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur, lalu ada sumber daya manusia juga. Dalam bisnis plan ini ada suatu rencana tertulis yang membuat misi dan tujuan bisnis. Jadi cara kerja dan rincian keuangan atau permodalan, baik susunan para pemilik dan manajer, dan bagaimana cara mencapai tujuan bisnis tersebut. Ada 5 alasan kenapa sih harus disiapkan bisnis plan ini. Alasan yang pertama, bisnis plan ini merupakan suatu blueprint yang akan diikuti dalam operasional bisnis.
Yang kedua, alasan yang kedua ini merupakan alat untuk mencari dana sehingga berhasil dalam bisnisnya. Alasan yang ketiga ini merupakan alat komunikasi untuk menarik orang lain atau pemasok atau konsumen dan penyandang dana, teman. Alasan keempat, bisnis plan ini membuat Anda sebagai manajer karena dapat mengetahui langkah-langkah praktis untuk menghadapi dunia persaingan dan membuat promosi sehingga lebih efektif lagi. Dan alasan yang kelima, untuk mengikuti atau sesuai dengan rencana atau tidak, jadi membuat pengawasan lebih mudah dalam operasionalnya juga. Selanjutnya tentang terjadinya kegagalan ketika membuat bisnis plan ini. Bisnis plan yang kurang baik akan menyebabkan kegagalan di kemudian harinya karena ada beberapa faktor. Yang pertama, tujuannya ditetapkan oleh pengusaha kadang kurang masuk akal, dengan pengusaha kurang memiliki tanggung jawab, dan pengusaha ini juga kurang memiliki tanggung jawab. Yang kedua, pengusaha tidak memiliki pengalaman dalam perencanaan bisnis ini. Yang ketiga, pengusaha ini tidak dapat menangkap ancaman dan kelemahan bisnisnya. Dan yang terakhir, konsumen tidak mengharapkan adanya barang dan jasa yang ditawarkan oleh pengusaha tersebut. Nah, sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.